Halo, selamat datang. Saya di sini untuk membantu kamu memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau yang sering disingkat dengan OOP, Object Oriented Programming. Apa itu pemrograman berorientasi objek? OOP adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Dalam OOP, kita membangun program dengan cara memodelkan objek-objek dari dunia nyata, lengkap dengan atribut, data, dan perilaku, fungsi, metode. Konsep utama dalam OOP meliputi kelas, cetakan atau blueprint untuk membuat objek, instansi nyata dari sebuah kelas. Encapsulation, enkapsulasi, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan yang penting saja. Inheritance, pewarisan sifat dari satu kelas ke kelas lain. Polymorphism, kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk atau cara kerja yang berbeda. Abstraction, abstraksi, menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menunjukkan fitur penting dari objek. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi juga sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu paradigma pemrograman. Paradigma itu ibarat cara pandang atau pendekatan kita dalam menyelesaikan masalah dengan kode. Jadi sebelum kita mulai nulis program, penting banget buat tahu, kita mau pakai pendekatan yang seperti apa nih? Ada beberapa paradigma populer, contohnya pemrograman terstruktur, yang fokus pada urutan logika dan kontrol alur. Pemrograman modular, memecah program menjadi modul-modul kecil yang terpisah. Pemrograman deklaratif, cukup bilang apa yang mau dilakukan, bukan bagaimana caranya. Dan tentu saja, yang bakal kita dalami lebih lanjut, pemrograman berorientasi objek atau OOP. Paradigma ini penting karena akan memengaruhi cara kita menulis, memahami, dan merawat program. Jadi yuk, kita pahami satu persatu dan lihat mana yang paling cocok untuk proyek kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh nyata dari pemrograman terstruktur, yaitu penggunaan struct dalam bahasa C untuk merepresentasikan waktu. Di sini kita punya sebuah struktur data bernama time. Struktur ini digunakan untuk menyimpan 3 informasi penting. Hour, jam, nilainya antara 0 sampai 23 menit. Menit, nilainya antara 0 sampai 59 second. Detik, juga dari 0 sampai 59. Dengan struktur seperti ini, kita bisa menyimpan satu titik waktu lengkap hanya dalam satu variabel bertipe struct time. Praktis banget kan? Daripada bikin 3 variabel terpisah, lebih baik dikemas dalam satu struktur yang rapi. Nah, ini adalah salah satu contoh dasar sebelum nanti kita masuk ke pemrograman berorientasi objek, di mana struktur ini bisa di-upgrade menjadi kelas dengan metode dan fungsinya sendiri. Tapi tenang, pelan-pelan aja. Kita kuasai dasarnya dulu ya. Perbedaan antara pemrograman berorientasi objek, PBO, dan pemrograman terstruktur, PT, terletak pada cara mengelola data dan prosedur. Dalam PBO, prosedur dan data dapat dibungkus menjadi sebuah objek sehingga keduanya tidak lagi terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan konsep encapsulation. Selain itu, PBO didasarkan pada pemodelan objek-objek dunia nyata ke dalam bentuk objek-objek dalam pemrograman. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Bayangkan Anda punya sepeda. Dalam pemrograman terstruktur, sepeda digambarkan terpisah-pisah. Ada data warna, merek, dan roda di satu sisi, lalu prosedur untuk mengayuh, mengerem, dan membelok di sisi lain. Semuanya diproses secara terpisah. Sedangkan dalam pemrograman berorientasi objek, sepeda itu dibungkus menjadi satu objek. Jadi data sepeda, warna, merek, jumlah roda, dan perilaku sepeda, mengayuh, mengerem, membelok, menyatu dalam satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan encapsulation. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah mengelola sepeda sebagai satu unit utuh, sama seperti ketika kita mengelola objek dalam kehidupan nyata. Sekarang mari kita bahas konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pertama, ada objek, yaitu sesuatu yang punya data dan perilaku seperti sepeda yang punya warna dan bisa dikayuh. Objek dibuat dari kelas yang bisa kita anggap sebagai cetakannya. Dari kelas inilah kita bisa melakukan instansiasi, yaitu membuat objek nyata. Dalam OOP, ada juga konsep inheritance, yaitu pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas anak. Misalnya, kelas kendaraan bisa diwarisi oleh sepeda atau mobil. Lalu ada enkapsulasi, yaitu menyatukan data dan fungsi dalam satu objek sekaligus membatasi aksesnya supaya lebih aman. Berikutnya, abstraksi. Ini artinya kita cukup menggunakan hal-hal penting tanpa perlu tahu detail rumit di baliknya. Contohnya, saat menekan rem sepeda, kita tidak perlu tahu cara kerja mekaniknya. Terakhir, ada polimorfisme, yaitu satu fungsi bisa punya perilaku berbeda. Misalnya, perintah bergerak pada burung berarti terbang, sedangkan pada ikan berarti berenang. Itulah konsep dasar OOP yang membuat pemrograman lebih terstruktur, rapi, dan dekat dengan cara kita memahami dunia nyata.
Dalam OOP, ada dua hal penting yang perlu dipahami, yaitu kelas dan objek. Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Dalam kode, kelas dibuat dengan sintaks kelas diikuti dengan nama kelas. Misalnya, kelas sepeda, das Nights. Dari kelas inilah kita bisa membuat objek nyata. Proses ini disebut instansiasi. Caranya adalah memanggil konstruktor kelas dengan perintah new. Misalnya, sepeda merah sepekat new sepeda. Dengan begitu, kita sudah punya objek bernama sepeda merah yang dibuat berdasarkan kelas sepeda. Jadi, kelas itu ibarat desain rumah, sedangkan objek adalah rumah yang benar-benar sudah dibangun dari desain tersebut. Sekarang kita bahas tentang konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode khusus yang otomatis dipanggil setiap kali kita membuat objek dari sebuah kelas. Fungsinya untuk melakukan inisialisasi, yaitu memberikan nilai awal pada data atau atribut di dalam kelas tersebut. Ciri khas konstruktor adalah namanya harus sama persis dengan nama kelas dan tidak memiliki return type sama sekali. Kalau kita tidak mendeklarasikan konstruktor sendiri, maka otomatis akan digunakan konstruktor bawaan atau default constructor. Dengan adanya konstruktor, setiap objek baru bisa langsung siap dipakai dengan data awal yang sesuai. Sekarang kita masuk ke konsep overloading. Overloading artinya kita mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada parameter, baik jumlah maupun tipe datanya. Semua metode ini berada dalam kelas yang sama. Dengan cara ini, satu nama metode bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan sesuai parameter yang diberikan. Bahkan, konstruktor juga dianggap sebagai metode khusus, sehingga bisa dilakukan constructor overloading. Artinya, kita bisa punya lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan parameter yang berbeda-beda. Demikian penjelasan kita tentang materi hari ini. Jangan lupa, untuk memperdalam pemahaman, silakan praktikkan langsung melalui modul praktek yang sudah tersedia di e-learning Universitas Nurul Jadid. Dengan berlatih, konsep yang sudah dipelajari akan lebih mudah dikuasai. Selamat belajar, semoga harimu menyenangkan.